Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Pandu Laksana dengan NIM 211011059 dari kelas S1TT09C untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Cita-cita saya adalah ingin menjadi network engineer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait modul 2 dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman tentang konstruksi dasar runtutan sebagaimana untuk hasil dari pembelajaran saya selama 1 semester, yakni untuk ujian post-test. Berikut adalah penjelasannya. Konstruksi dasar runtutan. Untuk dasar teori, salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma adalah runtutan atau sequence. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompati baris ataupun kembali lagi ke baris atasnya atau ke baris sebelumnya. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusun algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, operasi input, dan operasi assignment atau penugasan. Untuk contoh struktur gambarnya adalah seperti ini, di mana proses yang dilakukan yakni terstruktur atau terurut ya, dari atas sampai bawah. Jadi tidak ada yang diloncat atau dilompati dan juga tidak ada yang diulang. Operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah code dengan aturan penulisan sebagai berikut, yakni code kurang dari output semikolon. Kemudian ada operasi input. Operasi input ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cin dengan aturan penulisan sebagai berikut. Cin lebih dari nama variabel semikolon. Kemudian terakhir ada operasi assignment. Digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk pengesetan nilai secara langsung, operasi assignment pada bahasa C atau C++ dilakukan dengan cara sebagai berikut, di mana nama variabel sama dengan nilai yang ingin disimpan atau yang dimemorikan. Jenis-jenis operator. Yang pertama, operator aritmatika, yakni ada penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, perkalian dengan simbol bintang, pembagian dengan simbol slash atau garis miring, sisa pembagian integer atau modulus dengan simbol persen, penambahan dengan nilai 1 atau increment dengan simbol plus plus, pengurangan dengan nilai 1 atau decrement dengan simbol minus minus. Untuk increment dan decrement ini memiliki dua jenis atau dua tipe, yakni post dan pre. Kedua jenis operator tersebut memiliki akibat yang sama, yaitu penambahan ataupun pengurangan dengan nilai 1. Namun pada jenis pre-increment atau pre-decrement, proses penambahan atau pengurangan tersebut dilakukan di awal ekspresi, sedangkan pada post-increment atau post-decrement dilakukan di akhir ekspresi. Kemudian ada operator logika. Yang pertama ada geser n bit ke kiri atau left shift dengan operator atau simbol kurang dari, geser n bit ke kanan atau right shift dengan simbol lebih dari, bitwise n dengan simbol dan, bitwise or dengan simbol garis, bitwise xor dengan simbol panah ke atas, dan bitwise not dengan simbol negasi. Lalu ada operator rasional atau perbandingan. Yang pertama ada sama dengan simbol sama dengan, lalu ada tidak sama dengan simbol tanda seru dan sama dengan, lebih dari dengan simbol lebih dari, kurang dari dengan simbol kurang dari, lebih dari sama dengan simbol lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan simbol kurang dari sama dengan, logik n dengan simbol dan, logik or dengan simbol garis lurus 2, dan logik not dengan simbol tanda seru. Baik, berikut adalah flowchart yang akan saya gunakan dan terapkan pada program saya nantinya. Yang pertama ada start atau memulai sebuah program, lalu ada deklarasi variabel untuk menyimpan variabel, lalu ada input pertama,
kemudian ada input kedua, lalu ada proses, lalu ada output yang akan dihasilkan atau dikeluarkan, dan terakhir adalah end atau program berakhir. Untuk proses di sini terdiri dari 3 jenis perhitungan. Yang pertama ada perhitungan operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hasil sisa bagi, dan pre-increment dan juga post-decrement. Lalu ada perhitungan operasi logika di mana menggunakan bitwise OR, bitwise AND, bitwise XOR, dan bitwise NOT. Lalu ada perhitungan operasi perbandingan, yakni perbandingan sama dengan, perbandingan lebih besar, perbandingan lebih kecil, dan perbandingan tidak sama dengan. Untuk tema yang diambil adalah sebuah kalkulator perhitungan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengkalkulasikan berkat atau nasi kotak yang akan dibagikan. Baik, selanjutnya adalah program, di mana pada program ini saya menggunakan metode hybrid. Sebagian program telah saya buat dan sebagian lagi akan saya lakukan secara live. Pada baris pertama ada include IOStream, di mana pada include IOStream ini adalah sebuah header yang digunakan sebagai standar input atau output pada bahasa pemrograman C++. Lalu terdapat using namespace std, di mana ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya suatu fungsi. Lalu terdapat ent main, di mana ent sendiri adalah tipe data integer yang menampung nilai bilangan bulat, dan main sendiri sebagai penanda bahwa fungsi tersebut adalah program utama. Saya juga membuat wadah untuk menampung deklarasi variabel, lalu membuat wadah input 1 dan input 2, di mana input 1 variabelnya plastik 1 dan input 2 variabelnya plastik 2. Lalu saya juga membuat proses yang akan dijalankan nantinya, dan saya juga membuat beberapa output. Yang pertama ada perhitungan operasi aritmatika yang terdapat penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, increment, dan decrement. Untuk increment sendiri lebih tepatnya adalah pre-increment, dan decrement sendiri lebih tepatnya post-decrement. Perhitungan operasi logika, saya di sini membuat perhitungan bitwise OR, bitwise AND, bitwise XOR, dan bitwise NOT. Lalu pada perhitungan operasi perbandingan, saya membuat perhitungan ataupun perbandingan terhadap dua buah nilai. Yang pertama, apakah dua nilai itu sama, apakah lebih besar atau kurang dari, atau tidak sama dengan nilainya. Langsung saja kita ke eksekusi. Yang pertama, total nasi kotak pada plastik 1 dan 2. Jadi pada output sini diminta proses penjumlahan. Kita buat variabel jumlah dan kita masukkan prosesnya di sini. Jumlah plastik 1 ditambah dengan plastik 2. Kemudian jika nasi kotak dibagikan 1, maka sisanya adalah berarti proses yang diminta di sini adalah pengurangan, di mana jumlah dikurang dengan 1. Lalu jika dalam satu gang terdapat 10 rumah, maka satu rumahnya mendapatkan, pada output ini diminta proses pembagian, di mana jumlah dibagi dengan 10. Lalu jika satu orang membagikan 10 nasi kotak, maka jika 5 orang, maka di sini output yang diinginkan adalah menggunakan proses perkalian. Untuk prosesnya adalah 10 dikali dengan 5. Kemudian jika nasi kotak tersebut dibagi kepada 9 orang, maka sisanya adalah berarti proses yang diminta di sini adalah hasil sisa bagi, dimana penulisannya adalah plastik 1 kita jumlahkan dengan plastik 2 terlebih dahulu, kemudian kita persenkan atau sisa bagikan dengan 9. Lalu jika pada plastik 1 bertambah 1 nasi kotak, maka nasi kotak pada kotak pertama atau plastik pertama ini berjumlah berapa? Di sini menggunakan metode atau perhitungan pre-increment, di mana kita jumlahkan 1 terlebih dahulu baru kita outputkan. Ini pada plastik 1. Kemudian jika pada plastik 2 diambil 1 nasi kotak, maka sisa plastik 2 kini berjumlah, di sini menggunakan perhitungan pre-decrement,
plastik 2, minus minus dengan 1. Kemudian pada perhitungan operasi logika, di mana pada output pertama diminta untuk proses perhitungan secara OR. Mana kita tulis saja plastik 1 kita OR kan dengan plastik 2. Seperti ini. Kemudian total nasi kotak dalam bentuk B2SN, berarti proses yang dilakukan adalah secara B2SN. Kita B2SN kan dengan plastik 2. Lalu total nasi kotak dalam bentuk B2SLR, berarti perhitungan yang dilakukan adalah secara XOR. Plastik 1 kita OR kan dengan plastik 2. Lalu total plastik 2 dalam bentuk bitwise not, berarti pada plastik 2 ini kita operasikan dengan bitwise not dengan cara negasi plastik 2. Pada perhitungan operasi terakhir, ini perhitungan operasi perbandingan, di mana yang pertama adalah membandingkan plastik 1 dan plastik 2, apakah keduanya bernilai sama. Kita tuliskan operasinya seperti ini, plastik 1 sama dengan plastik 2. Kemudian apakah jumlah plastik 1 lebih besar daripada plastik 2, berarti operasi yang diinginkan yakni lebih dari. Plastik 1 lebih besar dari plastik 2. Kemudian apakah jumlah plastik 1 lebih kecil daripada plastik 2, berarti operasi yang diinginkan adalah kurang dari. Plastik 1 kurang dari plastik 2. Dan terakhir, apakah jumlah plastik 1 dan plastik 2 tidak sama, berarti operasi yang diinginkan adalah tidak sama dengan. Plastik 1 tidak sama dengan. Jangan lupa kalian masukkan juga variabel ini ke dalam deklarasi variabel. Pada deklarasi variabel ini saya ingin menggunakan dua tipe data, yakni integer dan float, dimana untuk integer agar menampung nilai bilangan bulat, dan float untuk menampung bilangan atau nilai desimal. Di sini yang akan saya jadikan integer adalah plastik 1, plastik 2, dan sisa. Dan sisanya akan menjadi tipe data float. Oke, jika sudah kalian masukkan semua pada deklarasi variabel untuk variabel yang telah dibuat tadi, sekarang kita coba programnya. Oke, pada bagian ini terdapat kesalahan di mana pada variabel yang pertama ini kurang angka 1. Kemudian setelah kita selesai mencari masalah tadi, kita lakukan running ulang. Untuk pada input pertama saya ingin masukkan angka 50, dan input kedua saya ingin masukkan angka 100. Dimana pada output ini sudah benar ya, dimana penjumlahan hasil 150, pengurangan hasilnya 149, pembagian hasil 15, perkalian hasilnya 50, sisa bagi hasilnya 6, increment hasil 51, dan decrement hasil 99. Lalu pada perhitungan operasi logika, dimana ketika kita operasikan secara OR hasilnya 115, kita operasikan secara N hasilnya 35, lalu kita operasikan secara XOR hasil 80, dan kita operasikan secara bitwise not hasilnya minus 100. Lalu pada perhitungan operasi perbandingan juga sudah benar ya, dimana keduanya tidak memiliki nilai yang sama, dan pada plastik 1 nilai tidak lebih besar daripada plastik 2, kemudian plastik 1 nilainya lebih kecil daripada plastik 2, dan pada plastik 1 nilainya tidak sama dengan plastik 2. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini terkait post-test praktikum algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelum itu saya memiliki sebuah kata-kata yang saya dapat dari salah satu dosen di ITTP, yakni teknologi bukanlah hal yang harus dibenci, akan tetapi sesuatu hal yang wajib kita jadikan sebagai tantangan untuk kita isi dengan isi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.